Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang estimasi beda dua rata-rata populasi sampel independen. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri dari data sampel independen. Sampel independen adalah kategori pemilihan jumlah penelitian dalam topik tertentu berdasarkan jenis populasi dan sampel yang telah ditentukan, akan tetapi memiliki kategori yang tidak sama atau berbeda. Ciri-ciri yang dapat menentukan data tersebut termasuk sampel independen ialah: yang pertama, objek yang diteliti berbeda. Seperti pengertiannya, dalam menentukan sampel independen, kita harus melihat bahwa data yang diteliti itu memiliki objek yang berbeda atau tidak. Yang kedua, jumlah keseluruhan data harus dihitung masing-masing. Karena memiliki objek yang berbeda, maka kita harus menghitung data dari sampel tersebut secara masing-masing. Kemudian menentukan total dari data tersebut. Untuk menghitung atau menjumlahkan semua data tersebut, kita memakai rumus N sama dengan N1 tambah N2. Yang ketiga, data pada sampel independen memungkinkan jumlah data dari setiap variabel atau kelompok berbeda. Karena memiliki data yang berbeda atau memiliki dua objek data yang berbeda, maka kemungkinan jumlah data yang ada pun juga akan berbeda. Baik teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tentang definisi uji rata-rata dua sampel independen. Uji beda rata-rata dua independen digunakan untuk menguji perbandingan antara dua sampel yang memiliki sifat independen. Pada uji ini, tipe data yang digunakan harus bertipe numerik dan berdistribusi normal. Karena uji ini adalah bagian dari uji statistika parametrik, di mana memiliki asumsi datanya harus bernumerik dan berdistribusi normal. Jika salah satu dari kedua asumsi itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa menggunakan pengujian statistika parametrik, tapi harus beralih menggunakan pengujian statistika non-parametrik. Pada uji beda rata-rata dua sampel independen, pengujian dikelompokkan kepada dua jenis yang bergantung kepada jumlah sampel yang digunakan dan karakteristik variansinya. Kemudian terdapat dua uji beda rata-rata dua sampel independen berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Yang pertama-tama, teman-teman bisa melihat di situ ada N lebih besar sama dengan 30. Artinya, jika N lebih dari 30, maka menggunakan uji Z. Yang kedua, N lebih kecil dari 30. Ada dua jenis tergantung dari uji variansinya. Yang pertama, teman-teman bisa melihat ada sigma 1 sama dengan sigma 2. Variansinya sama, maka bisa menggunakan uji T. Yang kedua, sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Sama dengan yang variansi pertama, sama-sama menggunakan uji T, tapi variansi yang kedua berbeda rumusnya dengan variansi yang pertama. Kemudian, apa bedanya variansi yang sama dengan variansi yang berbeda? Misalkan kita akan membedakan kecepatan hitung antara anak SD dan SMA. Tentu saja berbeda tingkat kecepatannya. Tetapi kalau kita bedakan kecepatan hitung anak SMA dan anak madrasah aliyah, tentu saja seimbang, maka asumsinya sama. Langkah-langkah pengujian. Jika N lebih besar dari 30, maka menggunakan uji Z, yang dimana langkah-langkahnya terdiri dari 5. Yang pertama, hipotesis. Yang kedua, tentukan taraf signifikasi alfa untuk mencari tabel Z. Yang ketiga, statistik uji dengan rumus bar X1 dikurang bar X2 dikurang D0 dibagi akar sigma 2 dikali 1 dibagi N1 ditambah sigma 2 dikali 2 dibagi N2, yang dimana bar X1 adalah rata-rata sampel 1, bar X2 adalah rata-rata sampel 2,
D0 adalah asumsi selisih dari mu1 dikurang mu2 yang dihipotesiskan jika tidak disebutkan, maka diasumsikan D0 sama dengan 0. Sigma 1 adalah standar deviasi populasi 1, sigma 2 adalah standar deviasi populasi 2, N1 adalah jumlah sampel populasi 1, N2 adalah jumlah sampel populasi 2. Yang keempat, kriteria uji, mu1 lebih kecil mu2. Jika Z hitungan lebih kecil Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitungan lebih besar Z tabel, maka H0 diterima. Yang kedua, mu1 lebih besar mu2. Jika Z hitungan lebih besar Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitungan lebih kecil Z tabel, maka H0 diterima. Yang ketiga, mu1 tidak sama dengan mu2 jika Z hitungan lebih kecil Z tabel atau Z hitungan lebih besar Z tabel. Jika Z hitungan lebih besar Z tabel atau Z hitungan lebih kecil Z tabel, maka H0 diterima. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Berikut langkah-langkah alat uji. Jadi yang pertama, kita buat hipotetis. Ini tergantung dari pertanyaan. Ada yang dari satu arah ke kiri, satu arah ke kanan, dan dua-dua arah. Satu, hipotetis tergantung pernyataan yang ingin diketahui. Nah, kalau kita ingin mengetahui mana yang paling buruk, paling jelek, menggunakan hipotetis ke kiri. Kalau kita ingin mana yang lebih besar, paling tinggi, kita menggunakan hipotetis ke kanan. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi A. Ketiga, statistik uji, di mana D rata-rata sampel 1 sama dengan rata-rata sampel 2. D0 asumsi selisih dari P1, P2 yang dihipotesiskan. Jika tidak disebut, maka diasumsi D0 sama dengan 0. 0,1 sama dengan standar deviasi populasi 1 sama dengan 0,2. Standar deviasi populasi 2. N1 jumlah sampel populasi 1, N2 sama dengan jumlah sampel populasi 2. Keempat, kritik uji. N1 lebih besar N2. Jika Z hitung tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung lebih kecil tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya, N1 lebih kecil N2. Jika Z hitung lebih kecil Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung lebih besar tabel, maka H0 diterima. Jika Z hitung lebih besar Z tabel atau Z hitung lebih kecil tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian dari sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Nah, hipotesisnya bisa satu arah ke kiri, satu arah ke kanan, tergantung dari pertanyaan soalnya. Kalau di dalam soalnya ingin mengetahui mana yang lebih kecil, atau kita menggunakan satu arah ke kiri. Kalau kita mau mencari yang lebih besar, kita menggunakan satu arah ke kanan. Tapi kalau kita mau membandingkan
berbeda atau tidak berbeda, sama atau tidak sama, kita menggunakan hipotesis dua arah. Dan lanjut ke yang kedua, tentukan taraf signifikasi alfa untuk mendapatkan nilai T dengan DF. DF sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat N2 dikuadratkan dibagi S1 kuadrat per N1 dikuadratkan dibagi N1 min 1 tambah S2 kuadrat N2 min 1. Kemudian statistik uji X bar 1 min X bar 2 kurangi D0 dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.